Selamat pagi semuanya, dan selamat bergabung dalam agenda kedua di rangkaian kegiatan Knowledge to Policy atau K2P Conference, yakni sesi titik temu. Perkenalkan, saya Florentina Niradewi akan memandu sesi pagi ini. Acara ini diselenggarakan oleh Knowledge Sector Initiative atau KSI berkolaborasi dengan Kata Data dan Think Policy Society. Knowledge Sector Initiative merupakan program kerjasama antara pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia untuk mendukung penyusunan kebijakan yang lebih baik melalui data dan riset atau evidence-based policy. Bapak Ibu, selain melalui Zoom, Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini melalui kanal YouTube Kata Data Indonesia. Bapak Ibu, kami menjunjung kesetaraan juga inklusivitas. Bagi Anda yang bergabung melalui ruangan Zoom webinar, kami menyediakan fitur Fast Typist, juru bahasa isyarat, dan interpreter dua bahasa. Silahkan klik tombol closed caption atau CC di layar webinar Anda jika membutuhkan, atau Anda juga bisa mengaktifkan fitur interpreter dengan klik tombol language interpreter di aplikasi Zoom Anda. Maka saya ingin mengingatkan bagi presenter hari ini, juga saya sendiri tentunya, untuk mengatur kecepatan berbicara. Bapak Ibu, sesi titik temu ditujukan untuk menyediakan ruang bagi lembaga penelitian kebijakan untuk menampilkan hasil riset maupun produk pengetahuan dalam waktu singkat guna menjawab permasalahan sosial dan mendorong pembuatan kebijakan yang berbasis bukti. Dalam topik riset dan rekomendasi kebijakan ini telah hadir 6 perwakilan lembaga riset, yakni yang pertama, kita ada Ibu Salsabila Kusumawardani, peneliti dari Artikel 33 Indonesia. Yang kedua, kita ada Ibu Dita Mangiri, analis kebijakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD. Lalu yang ketiga ada Ibu Sarah Hasibuan, peneliti Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah KPPOD. Lalu yang keempat kita ada Ibu Rizka Fitriani, Koordinator Data Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra. Yang kelima kita ada Ibu Wandira Larasati, peneliti Desmeru Research Institute. Yang keenam kita ada Bapak Badiul Hadi, Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra. Sudah lengkap ya di sini semuanya ya. Tinggal mungkin Pak Badiul Hadi untuk ditampilkan juga di layar. Bapak Ibu, sesaat lagi Anda akan menyaksikan hasil riset maupun advokasi para narasumber untuk mengajukan pertanyaan. Para audiens di Zoom dapat menuliskannya di fitur Q&A dengan menuliskan nama, asal daerah, atau instansi. Pertanyaan ditujukan ke pembicara, siapa nih nama pembicaranya, dan pertanyaan Anda tentunya. Nantinya pertanyaan terpilih akan ditanyakan kepada para pembicara di sesi Q&A. Baik, menurut pembicara pertama, berikut pembicara pertama dari Ibu Salsabila Kusumawardani dengan judul Pendorong Diversifikasi Ekonomi Daerah untuk Pemulihan Pasca COVID-19. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Salsabila Kusumawardani, saya seorang peneliti dari Artikel 33 Indonesia. Tahu nggak sih, Indonesia itu merupakan suatu wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alam. Sampai-sampai di suatu wilayah, ada yang perekonomiannya itu hanya bergantung kepada satu sektor saja. Padahal kita sama-sama tahu bahwa segala bentuk dependensi atau ketergantungan itu tidak akan baik. Contohnya ketergantungan terhadap pasangan, ketergantungan terhadap orang tua, ketergantungan terhadap teman. Entah itu pasangan atau perekonomian itu tidak akan baik. Perekonomian yang hanya ditopang oleh satu sektor saja itu akan sangat rentan terhadap guncangan. Contoh guncangannya itu apa? Nggak usah jauh-jauh, ini kita lagi pandemi COVID-19 atau volatilitas harga. Itu ketika sektor-sektor tersebut itu jatuh, maka perekonomian daerah itu pun akan ikut jatuh karena hanya ditopang oleh satu sektor saja. Oleh karena itu, kita butuh suatu strategi untuk menanggulangi hal tersebut.
Studi yang telah dilakukan oleh Artikel 33 Indonesia mencoba menjawab keresahan tersebut dengan studi yang berjudul Mendorong Diversifikasi Ekonomi di Daerah Kaya Sumber Daya Alam di Indonesia. Tujuannya itu untuk apa? Tujuannya kita ingin memberikan rekomendasi beberapa sektor agar sumber-sumber pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah itu tidak hanya ditopang oleh satu sektor, dan juga untuk meminimalisir terjadinya goncangan tersebut. Dalam mewujudkan diversifikasi ekonomi tersebut, studi ini menggunakan suatu analisis yang namanya analisis input-output. Keterkaitan ke belakang dengan inputnya, lalu keterkaitan ke depan dengan outputnya. Lalu goalsnya itu seperti apa? Jadi tujuannya itu kita ingin mencari sektor kunci dalam perekonomian yang memiliki keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan itu lebih dari satu. Artinya sektor tersebut dapat mendorong produksi di sektor lainnya. Mendorongnya itu seperti apa? Kalau kita pakai analogi, ini misalnya outputnya itu adalah baju, lalu inputnya itu ada kain, ada benang, ada sablon, dan lain-lain. Jadi ketika baju itu terserap banyak, artinya banyak yang membeli baju, oleh karena itu nanti sektor inputnya itu akan terbantu seperti kenaikan dalam penjumlahan kain, lalu kenaikan dalam benang, dan juga kenaikan di sablon itu sendiri akan ikut terbantukan. Studi ini dilakukan di 3 wilayah, ada Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi setelah melakukan analisis perhitungan tersebut, Artikel 33 Indonesia menemukan beberapa sektor dalam perekonomian yang dapat kita gunakan untuk dijadikan rekomendasi dalam mendorong diversifikasi ekonomi di wilayah tersebut. Keempat sektor yang saya tampilkan yang ada di dalam slide ini merupakan beberapa rekomendasi sektor-sektor tersebut. Namun salah satu sektor utamanya itu adalah sektor makanan dan minuman. Mengapa demikian? Karena dalam sektor makanan dan minuman kita itu sangat berketerkaitan dengan pariwisata. Ketika ada suatu pariwisata di daerah, maka penyediaan makanan dan minum seperti restoran, ada juga warung, dan lain-lain itu akan ikut terbantukan. Ketika penyediaan makanan dan minuman itu terbantukan, nanti akan mendorong sektor-sektor input di belakangnya seperti sektor pertanian, sektor perkebunan, perikanan, dan lain-lain itu akan ikut terdorong menjadi maju juga. Selain itu, pada dasarnya di ketiga provinsi ini memberikan dukungan penuh dan juga komitmen terhadap studi yang telah dilakukan. Salah satu bentuk komitmennya itu adalah ketiga pemerintah daerah bersama-sama untuk menjadikan referensi dari hasil studi tersebut sebagai salah satu rujukan dalam pembuatan RPJMD di 2023. Jadi selain itu, salah satu output dari studi tersebut itu ada yang namanya platform ruang ekonomi daerah. Nanti di situ platform itu akan menyediakan data-data ekspor, data-data tenaga kerja, data PDRB, di situ akan tersedia semua. Harapannya dengan adanya platform ruang ekonomi daerah, itu akan menjadi salah satu referensi informasi tentang keadaan ekonomi di wilayah tersebut bagi para pemangku kepentingan seperti pemerintah, terus ada masyarakat juga, aktivis, terus akademis itu dapat menjadikan referensi untuk membuat kebijakan. Akhir kata, diversifikasi ekonomi itu bukan hanya satu-satunya solusi, tapi diversifikasi ekonomi dapat menjadi solusi terbaik yang dapat kita lakukan saat ini di tengah pandemi COVID-19. Baik pemerintah maupun masyarakat dapat bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraannya. Baik kesejahteraan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah maupun kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan dari masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Bu Salsa. Wah, saya senang banget dengar dan menonton talk barusan ya. Karena ada solusi di mana diversifikasi ekonomi. Tapi dari Mbak Salsa sendiri memang mengetahui bahwa ini bukan hanya satu-satunya solusi, tapi ini solusi terbaik saat ini di tengah pandemi COVID-19. Nah, pembicara selanjutnya adalah Ibu Dita Mangiri terkait implementasi online single submission risk-based analysis di daerah. Mari Ibu Dita Mangiri, silahkan. Perkenalkan, saya Dita Mangiri, analis kebijakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja dan beberapa aturan turunan lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan kemudahan dan daya saing Indonesia. Hal ini sejalan dengan
realitas yang terjadi di tahun 2019, Indonesia berada pada peringkat 50, turun dari tahun sebelumnya di peringkat 45, dan peringkat EODB kita stagnan di peringkat 73. Di tahun 2018, pemerintah menerbitkan Online Single Submission atau OSS yang ditujukan untuk mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan di pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga. Nah, hal ini untuk menyelesaikan persoalan tumpang tindih regulasi dan juga penambahan waktu dan biaya yang tidak sesuai dengan NSPK di level pemerintah pusat. Namun ternyata kehadiran OSS ini belum mampu untuk menyelesaikan berbagai persoalan seperti tumpang tindih regulasi, ego sektoral, dan beberapa tantangan lainnya yang menghambat kemudahan berusaha. Nah, oleh karena itu di tahun 2020 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja di tengah pro dan kontra yang menyertainya. Nah, di sini KPPOD berfokus pada pelayanan perizinan, di mana undang-undang ini men-shifting pendekatan dari izin menjadi berbasis resiko. Artinya, sebelum kita memulai usaha, kita harus mengurus izin. Tetapi dengan pendekatan baru ini, hanya yang berisiko tinggi yang mengurus izin, sedangkan yang berisiko rendah dan juga menengah hanya mengurus NIB, atau yang berisiko menengah hanya mengurus NIB disertai dengan sertifikat standar. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, peraturan tersebut diatur dalam PP 5, PP 16, PP 21, dan PP 22. Nah, peraturan ini mengamanatkan perubahan dari OSS berbasis izin ke OSS berbasis resiko. Dengan paradigma baru ini, semangat pemerintah adalah kemudahan berusaha dan juga pelayanan perizinan, dari penyederhanaan prosedur, kemudian waktu dan biaya yang murah dan juga singkat. Nah, oleh karena itu KPPOD turun di 5 kota yang sekiranya bisa menggambarkan daerah-daerah di sekitarnya, karena bagi kami jika daerah ini bermasalah, bagaimana dengan daerah-daerah sekitarnya. Nah, dari hasil temuan, yang pertama KPPOD melihat dari segi regulasi atau kebijakan, ada daerah yang sudah memiliki regulasi, ada yang belum lengkap, ada yang masih menyusun regulasi perda atau juga perkada. Nah, konsekuensi dari daerah yang belum memiliki peraturan ini, mereka masih menggunakan perda, perkada, atau perwali yang lama. Nah, bagi kami ini tidak sinkron dengan aturan paradigma yang baru, mulai dari kewenangannya, alur proses, hingga dengan nomenklaturnya. Nah, di 5 kota ini baru Jakarta yang memiliki Perwali 41 tahun 2021 dan juga Medan Perwali 26 tahun 2021. Nah, dari segi kelembagaan ini 5 kota ini sudah siap, kami rasa sudah siap. Nah, dilihat dari DPM PTSP yang sudah ada dari beberapa tahun yang lalu. Nah, DPM PTSP ini dari dulunya kantor, sekarang sudah menjadi dinas dengan bergabung dengan penanaman modal. Nah, kemudian dari segi struktur kelembagaan baru Jakarta dan juga Makassar yang telah menyesuaikan dengan PP 6 dan juga Permendagri 25. Dalam mendukung pelaksanaan OSS ini, pemerintah telah melakukan sosialisasi dan juga pendampingan dalam penginputan pada sistem OSS ini, meskipun ada kendala pada pelaku usaha yang masih mengeluhkan kurangnya sosialisasi untuk mereka. Yang terakhir, dari segi SDM yang bersertifikat ini masih minim. Nah, di sini bagaimana tantangan daerah nanti dalam melaksanakan atau dalam mendukung ahli-ahli yang bersertifikat, karena dalam alur prosesnya di sini mensyaratkan adanya ahli bersertifikat. Yang terakhir, dari sisi layanan digital ini OSS RBA ini belum terintegrasi dengan sistem-sistem kementerian dan juga lembaga dan pemerintah daerah. Nah, ini yang menjadi konsen kita dan juga pemerintah daerah untuk segera mengintegrasikan secara cepat OSS RBA ini. Dan kemudian yang kedua, dari segi RDTR. Amanat dari PP 5 dan juga diperkuat dengan PP 21 itu mengamanatkan adanya RDTR digital. Nah, sedangkan kita saja baru mempunyai RDTR. Kita belum bicara mengenai RDTR digital, tapi RDTR saja baru 50-an RDTR. Targetnya itu 2000-an RDTR. Nah, di sini bagaimana pemerintah bisa melaksanakan OSS RBA ini? Nah, karena
Jika daerah belum memiliki RDTR, ini pemerintah mengeluarkan izin dengan berbasis pada RT/RW. Nah, ini menurut kami dengan menggunakan RT/RW ini masih cakupannya luas dibandingkan harus dengan memakai RDTR yang sudah secara detail. Kemudian yang terakhir adalah sistem daerah. Misalkan saja Jakarta punya JAK-EVO dan Surabaya punya Surabaya Single Window. Nah, ini di daerah mereka masih menggunakan sistem-sistem ini dalam layanan perizinannya. Nah, bagaimana nantinya OSS ini berhadapan dengan sistem-sistem di daerah? Dan yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana nantinya sistem ini dalam alur OSS RBA, karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa daerah itu masih menggunakan layanan di daerah seperti JAK-EVO dan juga SSW tadi. Nah, dari temuan-temuan di lapangan ini, KPPOD memberikan rekomendasi bahwa sosialisasi dan asistensi teknis sistematis kolaboratif menjadi kata kunci untuk perbaikan ke depannya. Asimetris informasi dari pelaku usaha dan juga dari internal birokrasi ini masih menimbulkan bahwa sosialisasi dan juga capacity building masih belum optimal. Nah, oleh karena itu dibutuhkan perancangan atau revisi implementasi, monitoring dan juga evaluasi yang didukung oleh collaborative governance atau multi stakeholder, yaitu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga akademisi dan pelaku usaha. Nah, ini kedepannya bagaimana OSS ini bisa terintegrasi dengan cepat. Jika Undang-Undang Cipta Kerja ini dapat terimplementasi dengan baik di daerah, terutama dalam mendukung kemudahan berusaha, maka cita-cita dari pemerintah untuk meningkatkan daya saing dapat terwujud. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dita. Tentunya apabila online single submission bisa terimplementasi di daerah, daya saing akan meningkat dengan mudah, murah, dan juga singkat. Sebelum kita lanjutkan ke pembicara ketiga, saya ingin mengingatkan bahwa Anda dapat menggunakan fitur Q&A dalam Zoom untuk menyampaikan pertanyaan. Jangan lupa untuk menyebutkan nama, asal daerah, atau instansi, juga pertanyaan ditujukan ke nama pembicara siapa. Pertanyaan terpilih akan ditanyakan kepada para pembicara pada sesi Q&A. Kalau begitu, mari kita saksikan pembicara ketiga dengan judul Tindak Lanjut Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah oleh Ibu Sarah Hasibuan. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Sarah Nita Hasibuan, peneliti dari KPPOD, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang menggabungkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Hanya saja substansi yang ditawarkan dalam undang-undang ini masih menghadapi sejumlah masalah. Di antaranya persoalan range tarif, kenaikan beberapa tarif pajak, dan juga persoalan option yang berpotensi mengganggu kondusivitas iklim usaha dan perekonomian di daerah. Untuk itu perlu perbaikan di level peraturan turunan seperti peraturan pemerintah dan juga peraturan di level daerah. Nah, dalam penyusunan peraturan turunan, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat masih dihadapkan pada sejumlah persoalan. Misalnya, pembuatan naskah akademik dan juga rancangan peraturan yang belum berbasis bukti. Hasil studi KPPOD dalam kurun waktu 2010 hingga 2015 telah mengkaji peraturan daerah sebanyak 5.560 peraturan daerah. Dan hingga 2019, terdapat 347 peraturan daerah yang bermasalah dan 67% diantaranya berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah. Bertolak dari aneka persoalan tersebut, KPPOD ingin berkontribusi merancang kebijakan yang berdaya saing sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah ini.
Output dari kegiatan ini nantinya menjamin partisipasi dunia usaha dan juga Pemda dalam menyusun peraturan pajak dan retribusi daerah. Nah, KPPOD akan melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama, kegiatan high level meeting dengan multi stakeholders. Di sini ada Menteri Keuangan, Kemendagri, dan juga perwakilan dari Pemda serta dunia usaha dan asosiasi usaha. Di mana output dari kegiatan ini adalah membangun kesadaran bersama, komitmen bersama, dan juga keterlibatan aktif multi stakeholder tentang potensi dan masalah undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah ini. Yang kedua, KPPOD akan melakukan need assessment berupa kajian dan tantangan kebutuhan daerah yang dilakukan di 5 kabupaten kota terpilih. Nah, output dari kegiatan ini adalah tersedianya assessment report berupa penilaian akan kebutuhan, minat, dan kesiapan Pemda dalam implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah ini. Dan yang ketiga, KPPOD akan melakukan asistensi teknis berupa pelatihan Regulatory Impact Assessment Analysis atau RIA, di mana output dari kegiatan ini adalah adanya naskah akademik bagi perancangan peraturan daerah, pajak, dan retribusi daerah. Nah, adapun benefit dari program ini adalah bagi pemerintah daerah, program ini akan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun naskah akademik perda, pajak, dan retribusi daerah. Lalu bagi pemerintah pusat, kegiatan ini akan membantu pemerintah pusat untuk memastikan implementasi Undang-Undang HKPD baik dari tataran regulasi hingga pelaksanaannya di daerah. Dan yang terakhir, bagi dunia usaha, kegiatan ini akan membantu pelaku usaha dalam menumbuhkan dan mendukung penciptaan iklim usaha yang kondusif di daerah. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Sarah Hasibuan. Nah, sebelum kita ke pembicara lainnya, saya ingin bertanya dulu nih ke 3 pembicara di awal ya. Saya pertama ingin bertanya ke Ibu Salsa. Mungkin bisa ditampilkan. Oke. Selamat pagi, Ibu Salsa. Selamat pagi, Mbak, menjelang siang. Bentar lagi jam makan siang ya. Oke. Iya nih. Ibu Salsa, keren banget talk-nya tadi. Nah, tapi aku punya pertanyaan nih. Apakah platform Ruang Ekonomi Daerah bisa diakses oleh masyarakat luas? Baik, terima kasih banyak Mbak atas pertanyaannya. Betul, untuk aplikasi platform tadi, Ruang Ekonomi Daerah itu bisa diakses oleh masyarakat luas. Jadi harapannya dari Ruang Ekonomi Daerah itu nanti kita akan menampilkan ada data-data tentang ekspor, data-data PDRB, data-data tenaga kerja, itu ada semua. Nanti di situ juga kita akan menampilkan ada infografisnya, lalu ada laporan-laporan singkat seperti itu. Harapannya dengan adanya platform Ruang Ekonomi Daerah, nanti bagi para pemangku kepentingan seperti pemerintah, swasta, mungkin dari akademisi, dan lain-lain untuk mengambil kebijakan, itu dapat dijadikan rujukan Ruang Ekonomi Daerah ini sebagai informasi awal dalam mendukung kebijakan berbasis bukti tersebut. Jadi bisa, Mbak, sangat bisa untuk diakses oleh seluruhnya. Wah, terima kasih Ibu Salsa. Untuk ya, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa nanti bisa diakses untuk platform Ruang Ekonomi Daerah, bisa ke artikel 33 ya. Ya, betul. Untuk Ibu Dita, pertanyaan selanjutnya. Halo Ibu Dita. Valentina. Ibu Dita, saya punya satu pertanyaan nih, mungkin belum banyak pertanyaannya ya, karena nanti kita ada sesi Q&A sendiri ya. Tapi untuk Ibu Dita, apa sih pentingnya OSS RDTR, rencana detail tata ruang pada proses ini?
Oke, terima kasih Mbak Florentina. Jadi gini Mbak, tidak dapat dipungkiri ya kalau penataan ruang itu menjadi kunci untuk menentukan dinamika pembangunan gitu ya Mbak. Termasuk ikhtiar untuk meningkatkan investasi dan juga implikasinya bagi kehidupan lingkungan, kemudian sosial, ekonomi dan juga tata kelola di daerah. Nah, dalam pelayanan perizinan penataan ruang ini penting karena dia ini sebagai tatakan atau alas dalam setiap pembangunan fisik, atau dia ini menjadi panglima perizinan karena dalam mengurus perizinan berusaha, Mbak Florentina, pengecekan lokasi di RDTR itu harus dilakukan. Nah, kemudian yang kedua sebagai pengendali pemanfaatan ruang, dan yang ketiga menjadi dasar dari keberadaan keputusan untuk pemberian izin. Nah, kemudian yang menjadi sorotan kami di sini Mbak Florentina, bahwa peran yang sangat krusial ini masih belum terimplementasi baik di daerah, padahal dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan juga PP nomor 5 tahun 2021 dan juga diperkuat dengan PP 21 2021 tentang tata ruang, bahwa RDTR ini menjadi salah satu peran utama dalam perizinan berusaha. Nah, akan tetapi di pemerintah daerah ini baru sekitar 50-an RDTR yang terbentuk di beberapa wilayah. Nah, dari target Kementerian ATR BPN sebesar 2000-an RDTR. Nah, ini pun belum termasuk RDTR digital, Mbak Florentina. Nah, kemudian data dari Kementerian Investasi atau BKPM hingga saat ini hanya 50-an kabupaten kota dari 542 kabupaten kota yang memiliki RDTR. Nah, data ini juga diperkuat dengan temuan KPPOD yang menemukan hanya Jakarta dan juga Medan dari 5 kota yang kami asesmen yang memiliki RDTR digital. Nah, kalau misalkan RDTR ini atau RDTR digital ini belum tertanam di OSS RBA, permohonan untuk mendapatkan persetujuan pemanfaatan ruang diajukan kepada pemerintah pusat. Nah, ini bagi kami itu bisa mengganggu keberlanjutan lingkungan sosial dan juga tata kelola dalam bisnis proses perizinan berusaha. Nah, pemerintah pusat ini akan memberikan persetujuan berdasarkan RT/RW, bukan RDTR, sehingga bisa saja lokasi yang diberikan itu tidak sesuai dengan kondisi lingkungan dan juga sosial di daerah. Nah, kemudian pendirian lokasi usaha yang tidak sesuai dengan perencanaan daerah dan juga lain sebagainya. Nah, ini menjadi hal krusial dalam percepatan penerapan OSS RBA di daerah, dan yang paling penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan juga sosial di daerah. Seperti itu, Mbak Terima Florentina. kasih. Terima kasih, Bu Dita. Oke, selanjutnya untuk Ibu Sarah. Saya juga ada pertanyaan tentunya. Halo Ibu Sarah. Halo Mbak, sepertinya salah foto. Halo Mbak, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, kita lanjutkan ya. Mungkin ada sedikit kendala teknis, tapi kita bisa lanjutkan ya. Oke, untuk Ibu Sarah, tadi kita sudah dengar talk-nya ya, gimana ada nantinya bisa ada high level meeting, multi stakeholders juga, terus juga ada assessment gitu ya. Tapi kalau kita telusuri kembali ya, kan tidak ada atau kurangnya evidence based dalam penyusunan peraturan gitu. Nah, saya ingin tahu gitu ya, penasaran banget apa sih sebenarnya pentingnya evidence based atau berbasis bukti dalam penyusunan peraturan. Baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Evidence based dalam pengaturan itu sangat penting gitu, sebagaimana hasil dari kajian KPPOD dari tahun 2010 hingga 2015 gitu ya, telah mengkaji lebih dari 5.500 peraturan daerah gitu. Nah, hingga tahun 2019 berdasarkan hasil studi KPPOD itu kan menemukan terdapat 347 peraturan daerah yang bermasalah
dan 60% lebih diantaranya berasal dari pajak dan retribusi daerah. Nah, itulah makanya penting bagi kita untuk advokasi kebijakan di daerah gitu, yang berbasis bukti gitu, di mana peraturan ini dibuat harus berdasarkan studi atau literatur yang jelas, metodenya seperti apa gitu, sehingga bisa dipertanggungjawabkan suatu peraturan tersebut gitu. Dan kenapa harus evidence based gitu? Karena dengan evidence based dampak dari suatu regulasi atau kebijakan yang dibuat itu berdasarkan hitungan-hitungan yang sudah ada gitu. Artinya terdapat rincian yang jelas gitu, cost dan benefit analysis dalam suatu studi tersebut gitu, sehingga evidence based ini juga akan mempermudah daerah gitu untuk menentukan apakah suatu regulasi ini layak diterapkan, layak digunakan oleh daerah gitu, apakah regulasi ini mendatangkan manfaat bagi masyarakat banyak kan, atau hanya segelintir orang gitu. Nah, itulah salah satu pentingnya makna evidence based dalam sebuah studi. Demikian, Mbak. Terima kasih Bu Sarah, wah keren banget ini. Saya semangat banget karena ingin lihat juga ya bagaimana nanti kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah akan menjadi lebih baik lagi. Perhaps it's not now, it's not sekarang gitu ya, bukan sekarang, bukan secepatnya gitu. Hopefully secepatnya, tapi we are working on it together. Oke, terima kasih Bu Sarah. Kita lanjut untuk pembicara selanjutnya. Selanjutnya kita saksikan pembicara dari Ibu Rizka Fitriani tentang tata kelola utang negara. Silakan. Saya Rizka sebagai peneliti dari Seknas Fitra. Utang bukanlah hal baru dalam sebuah proses anggaran. Dalam anggaran negara, utang menjadi suatu hal yang lazim kita dengar. Utang menjadi sebuah fenomena yang tidak bisa kita hindari, namun harus diwaspadai. Karena pertumbuhan utang tidak sepenuhnya menopang peningkatan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kemiskinan. Bahkan dalam jangka panjang, tambahan utang memiliki hubungan signifikan terhadap meningkatnya kemiskinan. Karena utang yang membengkak berpengaruh terhadap menurunnya pendapatan per kapita. Jumlah utang negara selama kurun waktu 10 tahun terakhir mencapai 6.080,08 triliun rupiah. Dengan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 275,5 juta pada tahun 2020, artinya per satu penduduk menanggung 22,23 juta rupiah utang negara. Pada tahun 2015, terjadi lonjakan jumlah utang dengan rasio utang terhadap PDB mencapai 27,4%. Dengan melonjakkan rasio ini akan memperkecil fleksibilitas negara dalam mengelola anggaran, dan akan berdampak pada kemampuan belanja negara untuk membiayai belanja kebutuhan masyarakat. Terdapat beberapa indikator untuk menakar beban dan risiko utang negara. Indikator pertama adalah debt service ratio. Debt service ratio adalah perbandingan pembayaran utang pokok dengan bunga utang terhadap penerimaan sebuah negara. Rasio ini mencerminkan kemampuan sebuah negara untuk menyelesaikan kewajibannya membayar utang. Semakin besar debt service ratio, maka akan sebagian besar pula beban utang yang ditanggung. Debt service ratio Indonesia telah melampaui standar IMF sejak tahun 2018. Di tahun 2020, debt service ratio Indonesia mencapai 46,77%. Rasio itu sudah melampaui rekomendasi IMF sebesar 25 hingga 35%. Indikator kedua yaitu interest to revenue atau rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan negara. Pada tahun 2020, rasio belanja bunga utang terhadap penerimaan negara melonjak signifikan sebesar 19,06% atau 2 kali lipat dari batas rekomendasi IMF. Dengan semakin besarnya belanja bunga utang, maka dapat mengurangi proporsi alokasi belanja sosial, pendidikan, kesehatan, dan belanja untuk peningkatan kesejahteraan lainnya. Selama ini jumlah penerimaan negara berbanding terbalik dengan jumlah utang negara. Hal ini terlihat jelas pada rasio utang terhadap penerimaan negara. Rasio utang terhadap penerimaan melampaui batas aman rekomendasi IMF sejak tahun 2013, di mana rasio penerimaan mencapai 165%. Dan di tahun 2020, dengan adanya pandemi COVID-19, rasio utang terhadap penerimaan negara menjadi 369%, atau 2,5 kali lipat dari rekomendasi IMF sebesar 90 hingga 150%. Yang artinya penerimaan negara untuk pembayaran utang di masa depan akan semakin besar dan memberatkan. Utang harus dapat terkontrol dengan baik.
karena bagaimanapun juga, utang membawa beban dan risiko bagi negara di masa mendatang. Pemerintah sebaiknya melakukan upaya meminimalisir utang dengan memaksimalkan pendapatan negara melalui reformasi pajak dan PNBP, serta melakukan efisiensi belanja kementerian dan lembaga, dan efektivitas penggunaan SAL APBN. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rizka tentang tata kelola utang negara. Selanjutnya saya persilahkan untuk pembicara selanjutnya terkait Indeks Pembangunan Ekonomi Eksklusif oleh Ibu Wandira Larasati. Halo, saya Wandira Larasati dari Dismeru Research Institute. Saya seorang peneliti di Dismeru. Pertumbuhan ekonomi kerap menjadi indikator primadona yang menggambarkan keberhasilan suatu negara dalam mencapai kemakmuran. Banyak orang sudah tahu bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu istilah singkat yang menjelaskan mengapa kita bisa menikmati jalan yang baik, layanan listrik dan internet, transportasi yang memadai, bahkan sebagian dari kita dapat dengan nyaman duduk di dalam gedung-gedung bertingkat untuk bekerja. Pada tahun 2019, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8%, secara rata-rata seorang penduduk Jakarta mengeluarkan 2,4 juta rupiah dalam sebulan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, bergeser hanya 300 km saja ke arah selatan, ke kota Tasikmalaya, Bapak Jumari bekerja sebagai apa yang beliau sebut pengorek, memulung sampah dari pagi hingga sore hari dengan upah sebesar 100.000 per minggunya. Pertumbuhan ekonomi di kota Tasikmalaya pada tahun 2019 adalah sebesar 5,97%. Sudah sejak lama, banyak negara memilih untuk mengimani adagium trickle-down economics, bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki efek tetesan yang manfaatnya dapat dirasakan bagi semua pihak. Selama kurang lebih 1 dekade terakhir sebelum pandemi, Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil dan relatif tinggi. Dalam jangka waktu yang sama, kita juga telah menikmati turunnya jumlah penduduk miskin. Sayangnya, angka ketimpangan antar kelompok pendapatan belum menunjukkan progres yang begitu menjanjikan. Pada tahun 2021, kelompok 40% termiskin di Indonesia atau the bottom 40 memiliki rata-rata pengeluaran sebesar 561.000 per bulannya. Sementara kelompok 20% terkaya memiliki rata-rata pengeluaran sebesar 2,9 juta rupiah. 5,2 kali lipat lebih tinggi dari kelompok the bottom 40. Is that the kind of growth we want to achieve? Di Indonesia sendiri, Bappenas pada tahun 2018 meluncurkan sebuah Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif untuk mengukur tingkat inklusivitas pembangunan di Indonesia yang tersusun atas 3 pilar. Sebuah pertumbuhan ekonomi dikatakan inklusif jika ia mampu memastikan kualitas ketenagakerjaan yang didukung infrastruktur yang memadai, mampu menurunkan tidak hanya kemiskinan, tapi juga ketimpangan antar kelompok, serta pertumbuhan ekonomi tersebut harus mampu memperluas akses dan kesempatan bagi seluruh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berarti inklusivitas pembangunan yang juga tinggi. Di NTT misalnya, angka pertumbuhan ekonominya sudah relatif lebih baik dari rata-rata pertumbuhan provinsi. Namun, angka inklusivitas pembangunannya adalah salah satu yang terendah. Pada awal tahun 2020, kami mengunjungi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Utara. Ibu dalam foto tersebut bekerja sebagai petani, jarang mengonsumsi protein, tidak memiliki akses terhadap air bersih, serta tidak memiliki toilet sendiri di rumahnya. Studi kami pada tahun 2020 juga menemukan bahwa salah satu faktor utama yang membuat ketertinggalan tersebut adalah rendahnya kualitas tenaga kerja dan terbatasnya pilihan pekerjaan yang ada di NTT. Akibatnya, angka kemiskinan juga relatif masih tinggi di sana. Kami menyadari bahwa pemerintah, baik pusat dan daerah, memiliki sumber daya yang terbatas untuk melaksanakan berbagai macam agenda pembangunan. Dan kehadiran IPEI dapat menjadi kompas atau penunjuk arah bagi para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi aspek mana saja yang masih menjadi kendala dan perlu menjadi prioritas agar pertumbuhan ekonomi yang ada dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat.
kita harus sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidaklah cukup, dan pertumbuhan ekonomi tidak bisa dijadikan sebagai tujuan akhir dari pembangunan. Seperti yang sudah tertulis dalam dokumen RPJMN 2020-2024, pertumbuhan ekonomi haruslah bersifat inklusif dan berkelanjutan. Maka, sangat penting bagi para pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat dan daerah, untuk mengadopsi konsep pembangunan ekonomi inklusif ke dalam agenda pembangunan masing-masing. Dengan memanfaatkan indeks pembangunan ekonomi inklusif sebagai salah satu kompasnya, kita punya kesempatan lebih tinggi untuk mencapai tujuan pertumbuhan yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dira Larasati. Selanjutnya kita dengar paparan terakhir untuk sesi hari ini. Mari kita simak pembicara praktik baik sinkronisasi perencanaan dan penganggaran di Indonesia oleh Bapak Badiul Hadi. Silakan. Perkenalkan, nama saya Badiul Hadi. Posisi saya sebagai manajer riset di Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Perencanaan dan penganggaran merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan pembangunan yang efektif, efisien, dan produktif untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang sayangnya perencanaan dan penganggaran selama ini mengalami kendala. Satu di antara kendalanya adalah menyambungkan antara kebutuhan rakyat dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Pertanyaannya kemudian, bagaimana pemerintah mengatasi persoalan ketidaknyambungan atau dissinkronisasi kedua tahapan tersebut? Pada tahun 2017, pemerintah memutuskan untuk menyatukan proses perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Penyatuan ini merupakan proses pembahasan program kerja lebih produktif dan integrasi. Sasaran utama peraturan ini adalah mencapai tujuan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam prioritas pembangunan nasional. Beberapa hal diatur dalam peraturan ini, diantaranya, 1. Bagaimana kaidah perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilaksanakan. Kedua, evaluasi kinerja dan kebijakan tahunan berjalan. Ketiga, perencanaan dan penganggaran, pembahasan rancangan undang-undang APBN dan nota keuangan. Keempat, penelahan rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga teknis dan penerbitan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA. Yang kelima, pemutakhiran RKP, dan yang terakhir adalah pelaksanaan anggaran, pengendalian, pemantauan, dan pengembangan sistem informasi perencanaan dan penganggaran. Hal yang diatur lagi di dalam peraturan ini adalah dana alokasi khusus, di mana dana ini merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk mendanai kebutuhan pemerintah daerah yang sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Dana alokasi khusus ditetapkan dalam APBN sesuai dengan kemampuan APBN. Sayangnya masih dijumpai kebijakan dana alokasi khusus hingga saat ini yang belum mencerminkan prinsip money follow program. Bahkan tidak sedikit proyek infrastruktur tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Sejak dilaksanakan pada tahun 2017, PP ini sudah membantu pemerintah daerah dalam mengusulkan program, kegiatan atau proyek terutama yang didanai oleh dana alokasi khusus. Membantu koordinasi antara lembaga menjadi lebih terstruktur dan sistematis. Sayangnya, niatan baik yang diatur dalam peraturan ini belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan rakyat, terutama bagi kelompok rentan, seperti disabilitas dan perempuan. Hal ini karena proses pengusulan proposal, program kegiatan dan proyek pembangunan melalui aplikasi Krisna atau kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran belum melibatkan mereka. Berdasarkan hasil riset, kami merekomendasikan kepada pemerintah guna mengefektifkan pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Pertama, pemerintah pusat dalam hal ini, kementerian atau lembaga yang dikoordinasi oleh Bappenas perlu lebih memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah.
Yang kedua, pemerintah perlu memperbaiki tata kelola dana alokasi khusus. Pertama, dari sisi regulasi, karena masih terjadi tumpang tindih dan keterlambatan petunjuk operasional dari kementerian dan lembaga terkait. Yang kedua, dari sisi alokasi. Pemerintah selama ini terlambat dalam menyampaikan informasi pagu dana alokasi khusus kepada pemerintah daerah. Yang ketiga, partisipasi. Perlu mencarikan solusi atas mekanisme partisipasi masyarakat yang belum diatur di dalam PP 17 tahun 2017 ini. Dan yang keempat, transparansi. Pemerintah perlu membuka tata kelola dana alokasi khusus kepada publik agar publik bisa melakukan pengawasan. Terima kasih. Terima kasih untuk para pembicara. Sudah ada Ibu Rizka, Ibu Dira, juga Pak Badiul, dan pembicara-pembicara lainnya. Nah, mungkin sebelum ke sesi Q&A dari audiens semuanya, saya punya 3 pertanyaan untuk masing-masing pembicara barusan. Yang pertama untuk Ibu Rizka. Halo Ibu Rizka. Oh iya Mbak. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Ibu Rizka, saya punya pertanyaan. Bagaimana kita dapat meminimalisir hutang negara dan siapa aktor utama yang perlu terlibat? Apa itu SAL APBN? SAL APBN itu, saya jawab dulu ya, SAL APBN itu adalah saldo akhir ya. Jadi anggaran itu kan terkadang ada sisa anggaran ya, tidak terpakai semua dan dia itu tersimpan di SAL, seperti itu. Nah kemudian, kalau menurut saya untuk minimalisir utang, kita perlu yang namanya memaksimalkan dari sisi pendapatan. Karena sisi pendapatan kita masih dibilang cukup rendah dibandingkan dengan jumlah utang yang kita setiap tahun cenderung naik ya. Jadi kita harus memaksimalkan dari sisi pendapatan, melakukan reformasi di bidang perpajakan, juga pendapatan di sisi PNBP, kemudian juga kita mendorong untuk efisiensi ya, efisiensi dalam belanja di kementerian dan lembaga terkait seperti itu. Terus untuk kolaborasi, saya kira kolaborasi itu sangat terbuka ya, sangat terbuka dalam pengawasan dan pengawalan kebijakan terkait dengan utang. Kolaborasi ini tentu saja bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga independen, CSO, Kementerian Keuangan, BPK, Bappenas, dan juga DPR. Karena bagaimanapun juga kita perlu saling berkolaborasi, saling mengamati, saling mengisi ya, terutama dalam hal utang ini seperti itu. Karena bagaimanapun juga utang akan berdampak kepada negara, kepada masyarakat dalam jangka panjang. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bu Rizka. Jadi pentingnya sebenarnya kolaborasi ya, supaya semua bisa saling berkomunikasi, berkolaborasi, meminimalisir hutang negara. Terima kasih. Kemudian untuk Ibu Dira, pertanyaan. Halo Ibu Dira. Halo Mbak Clarendina. Ibu Dira, tadi saya pas melihat ada satu istilah gitu ya, saya langsung bertanya-tanya nih, pengen tahu lebih lanjut apa itu sebenarnya adagium ekonomi. Oke. Adagium ekonomi yang dimaksud trickle down economics di video sebelumnya itu sebenarnya semacam mazhab gitu ya, kalau kita bilang di orang ekonomi itu kita punya mazhab-mazhab tertentu. Ada yang mazhabnya itu ke pertumbuhan ekonomi, ada yang mazhabnya itu ke welfare economics misalkan. Nah yang trickle down economics itu udah sejak lama sebenarnya, sampai sekarang juga banyak negara itu percaya bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan. Pada intinya seperti itu. Jadi ya udah yang dikejar itu pertumbuhan ekonominya aja dulu. Nanti sisanya akan ikut dengan sendirinya. Kesejahteraan, ya termasuk kemiskinan, termasuk peningkatan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Ketika pertumbuhan ekonomi itu tinggi, pertumbuhan ekonomi ini diukur dengan apa? Itu biasanya dengan PDB. Jadi banyak negara itu kalau mengukur tingkat kesejahteraan atau kemakmuran itu pakainya PDB. Makanya kita dengar berapa PDB-nya, berapa PDB growth-nya, berapa pertumbuhan PDB per kapitanya. Itu yang kita kejar gitu. Namun demikian gitu, dengan
banyak fakta yang sudah ini ya, maksudnya mencuat ke publik gitu bahwa itu sebenarnya tidak cukup gitu. Makanya IPI ini hadir untuk sebenarnya komplementari ya, atau semacam jadi tools untuk supaya kita mengasistensi bukan hanya pertumbuhan ekonomi saja yang kita kejar gitu. Bukan berarti pertumbuhan ekonomi itu tidak penting. Jadi pertumbuhan ekonominya, PDB-nya tetap kita kejar gitu. Tapi kalau misalkan kita ngejar itu aja tanpa mempedulikan indikator-indikator lain, itu tidak akan cukup untuk meningkatkan apa yang kita mau. Tujuan akhirnya itu adalah kesejahteraan gitu ya. Jadi itu jawabannya, Mbak Florencia. Terima kasih. Wah, berarti ini ya, apa namanya, artinya adalah kaya raya bukan berarti sejahtera ya. Nah, lanjut pertanyaan yang untuk Ibu Dira juga masih sama adalah, adakah daerah di Indonesia yang sudah mengupayakan pembangunan ekonomi inklusif dengan baik? Oke, sebenarnya kalau misalkan konsepnya itu sendiri gitu ya, kami memiliki beberapa studi sebenarnya di Semeru itu yang sudah mendalami indeks pembangunan ekonomi inklusif. Studi kami sejak tahun 2018 sebenarnya itu mengadakan beberapa studi kasus ke daerah-daerah. Kalau dibilang apakah sudah ada yang baik, itu pasti sudah ada gitu ya. Dalam arti mereka sudah mengadopsi konsep pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya yang dikejar tuh bukan growth-nya aja gitu. Tapi misalkan mereka ditambah indikator-indikator lainnya. Namun kalau misalkan secara sistematis atau terstruktur, itu yang kami lihat belum ada ya. Yang terstruktur dan sistematis dalam arti mengadopsinya menggunakan IPA ini gitu. Karena belum ada, mereka belum punya gitu tools yang mengatakan bahwa oke, pertumbuhannya harus inklusif dengan indikator ini. Tapi mereka masih di dalam RPJMD-nya misalkan itu mereka punya tujuan utamanya adalah pertumbuhan ekonomi gitu. Terus nanti indikator-indikator lainnya masuk. Namun ketika kami melihat gitu lebih dalam lagi, sebenarnya banyak indikator pada IPEI yang indeks pembangunan ekonomi inklusif ada 21 indikator itu belum masuk semua gitu. Yang masuk mungkin hanya masih 10% dari indikator IPEI yang masuk ke RPJMD-nya masing-masing daerah. Jadi sudah ada tentu karena ada konsep yang sudah diadopsi gitu oleh daerah. Tapi apakah sudah terstruktur, sudah sistematis, lalu apakah penerapannya sudah baik? Itu kami rasa masih perlu banyak peningkatan, dan ini jadi peluang ya buat kolaborasi bagi para stakeholders, terutama di daerah, termasuk juga pemerintah pusat dan akademisi, untuk bisa mendalami isu pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Terima kasih Ibu Dira. Wah, saya jadi ingat penjelasan tadi ya, mengingatkan saya saat lagi cari rumah waktu itu. Jadi waktu itu saat kami cari rumah, parameternya bukan hanya harganya saja, bukan hanya ekonomi gitu, tapi supaya kita bisa tinggal di rumah itu dengan sejahtera, harus ada parameter-parameter lainnya gitu ya. Jadi tidak soal harga saja, tapi ada hal-hal lainnya supaya bisa inklusif, bisa mengakomodir keinginan maupun kebutuhan dari siapapun anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut ya, ibaratnya seperti itu. Terima kasih Bu Dira, menarik banget ini. Untuk Pak Badiul, halo Pak Badiul. Pak Badiul ya, mungkin Pak bisa di-unmute? Ya. Oke. Bapak, apa itu prinsip Money Follow Program? Dan pentingnya untuk mengaplikasikan prinsip Money Follow Program ini? Ya, kebijakan ini kan sebenarnya sudah lama ya Pak, bahwa kebijakan keuangan negara itu harus mengikuti program yang sudah ditentukan oleh pemerintah kan kayak gitu. Cuman ada problem-problem yang tadi kami sampaikan di depan bahwa prinsip ini belum berjalan dengan baik, sehingga banyak sekali program itu alokasi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tidak berbasis pada perencanaan tadi. Karena program itu disusun di dalam proses perencanaan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari musrenbang tingkat desa sampai musrenbang tingkat nasional. Nah, sayangnya ini tidak berjalan dengan baik, sehingga banyak sekali program-program di pemerintah kita itu tidak nyambung dengan program yang sudah ditentukan.
adakah contoh atau praktik yang sudah pernah dilakukan di level nasional atau daerah untuk prinsip money follow program ini yang sudah diimplementasi dengan baik misalnya? Banyak sih Mbak ya, banyak program-program prinsip money program ini yang dijalankan oleh pemerintah, tetapi memang misalnya kayak isu-isu pembangunan ya, pembangunan infrastruktur itu sebenarnya juga banyak, tetapi memang ada celah masih gitu, ada celah terutama yang misalnya melalui mekanisme DAU ya, dana alokasi umum ataupun bagi hasil ya. Nah, itu banyak juga kan ya itu. Cuman di beberapa kasus, misalnya kayak studi kita itu di Pekanbaru banyak program infrastruktur itu tidak berbasis pada program yang sudah ditentukan oleh pemerintah kayak gitu. Terima kasih Pak Badiul. Oke. Kita lanjut ke sesi Q&A karena sudah ada total 6 pembicara di sini ditampilkan di layar. Bapak Ibu telah menyaksikan 6 pembicara, tentunya tidak hanya menyaksikan hasil riset dan advokasi. Saya akan berbincang-bincang dengan para pembicara dan menanyakan pertanyaan terpilih pada fitur Q&A. Untuk yang bergabung via YouTube bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom live chat ya, jangan lupa. Nah, kita ada pertanyaan dari audiens. Yang pertama pertanyaan dari Nada, peneliti CPDS Smart ID. Pertanyaan untuk Ibu Sarah Hasibuan. Apakah pemerintah desa saat ini juga berpotensi dan berhak mengatur regulasi retribusi dan pajak di tingkat desa? Apakah ada pembahasan tentang hal ini di penelitian Ibu? Silahkan, Ibu Sarah. Baik, terima kasih Mbak Florentina atas pertanyaannya. Pemerintah desa tidak memiliki kewenangan dalam menarik pajak dan retribusi daerah gitu. Hanya Pemda dalam hari ini kabupaten, kota maupun provinsi yang diberi kewenangan dalam melakukan pemungutan pajak gitu. Hanya saja praktik selama ini kami di KPPOD menemukan masih terdapat sejumlah desa yang menarik atau memungut retribusi gitu ya, atau melakukan pungutan terkait misalnya surat keterangan usaha gitu. Nah, ini jatuhnya praktik yang salah di pemerintah desa gitu. Ini bisa kita kategorikan sebagai pungli gitu. Padahal kan kalau kita lihat pajak dan retribusi daerah itu hanya bisa dipungut oleh pemerintah daerah. Begitu. Nah, dan hal inilah yang diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Demikian Mbak Florentina. Terima kasih Ibu Sarah. Nah, mungkin kalau dari ada pertanyaan lanjutan lainnya, boleh teman-teman audiens untuk taruh di chat box, baik di YouTube ataupun di Zoom, untuk di fitur Q&A, nanti akan pertanyaan terpilih akan kami tanyakan tentunya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan untuk Ibu Rizka, dari Agus Fanar Syukri, peneliti STI Policy BRIN. Menimbang kebijakan pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke IKN, sementara ekonomi kita, apalagi pajak, ikut terdampak COVID. Bagaimana seharusnya merencanakan pembangunan yang baik? Disesuaikan dengan pajak yang diterima saja, ataukah dengan memaksakan diri berhutang untuk mewujudkan rencana pemindahan IKN Nusantara? Silakan Ibu Rizka. Langsung saya jawab ya. Kita tahu ya, semua negara itu berdampak dengan adanya pandemi COVID ini. Dari sisi pendapatan, dan semua negara juga mengalami pembengkakan belanja. Itu khususnya untuk sektor sosial, kesehatan. Itu yang menjadi prioritas di berbagai negara dalam kondisi pandemi COVID. Kalau menurut pandangan saya, melihat kita belum recovery di sisi ekonomi akibat dari pandemi COVID, di mana itu berdampak terhadap pengurangan pendapatan negara dari sisi pajak, dari sisi PNBP, itu sangat terasa. Jadi kalau terkait dengan IKN, kalau menurut kami itu bukan sesuatu hal yang sangat urgent ya, terutama kita masih proses recovery ini, gitu loh. Bukan hal yang sangat urgent untuk kita
mengutamakan IKN gitu loh. Masih banyak hal-hal itu yang perlu kita prioritaskan seperti itu. Dan ditambah kita tahu bahwa pendapatan kita masih belum stabil, masih belum kembali seperti semula begitu. Seperti di tahun 2018, 2019 pendapat kita belum stabil seperti itu gitu. Jadi sepertinya pembangunan IKN ini masih bukan menjadi prioritas seharusnya, seperti itu kalau dari pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Rizka. Jadi mungkin tidak hanya berlaku untuk ibu kota baru ya gitu Nusantara, tapi mungkin untuk prinsip-prinsip ekonomi pada umumnya ya, bahwa untuk hal-hal belanja yang sekiranya tidak prioritas dan juga tidak urgent gitu, kita lihat lagi bagaimana dengan pendapatan yang ada sehingga dilihat nih apakah bisa hutangnya dikurangi gitu, atau kita malah bisa meningkatkan ekonomi dengan membayar hutang-hutang yang ada ya. Ya, dan juga kita harus memaksimalkan dan mengefisiensikan ya belanja dari kementerian dan lembaga itu untuk hal-hal yang misalnya berdampak langsung kepada masyarakat dan berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat seperti itu, karena itu masih hal yang perlu kita dorong untuk saat ini seperti itu. Hutang itu bukan sesuatu hal yang menjadi solusi ya seperti itu. Jangan jadikan hutang sebagai solusi pertama gitu. Jadi kita harus mendorong dari sisi kemampuan negara, kemudian juga kita harus melihat bagaimana kemampuan negara, dan kita juga harus melihat bagaimana kondisi masyarakat seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Pak Badiul. Bapak berkaitan dengan rekomendasi kebijakan bahwa pelaksanaan yang melibatkan masyarakat kelompok rentan, bagaimana keterbatasan kelompok rentan dapat diatasi jika pelaksanaan DAK saat ini hanya difokuskan pada prioritas nasional yang dilaksanakan hanya pada beberapa daerah prioritas, sedangkan kebutuhan kelompok rentan yang ada tersebar di seluruh pelosok. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya kira ini memang catatan kami yang cukup dalam ya terkait dengan bagaimana efektivitas DAK ini bisa menjangkau kelompok rentan ya, kelompok disabilitas dan yang lain-lain itu. Karena memang pengalaman kami misalnya di 3 daerah lokasi studi itu di Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan Jawa Tengah itu memang tergambar secara jelas bahwa kelompok-kelompok rentan ini memang tidak tersentuh oleh program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui DAK ini. Nah, problemnya apa sebenarnya? Problemnya adalah pemerintah daerah ketika menyusun proposal untuk ke pemerintah pusat melalui aplikasi Krisna itu tidak melibatkan kelompok-kelompok tersebut. Itu yang jadi masalah. Makanya kemarin ketika kita studi di Riau, di Kalbar, dan di Jawa Tengah, kita mendorong agar Bapeda sebagai koordinator di level daerah mengkomunikasikan ini, mengajak kelompok-kelompok rentan ini agar memberikan masukan kepada setiap proposal yang akan diusul oleh pemerintah daerah. Nah, ketika ini terjadi, maka DAK akan bisa menyentuh kebutuhan-kebutuhan kelompok rentan itu. Meskipun tidak semua daerah ya, misalnya tadi di pertanyaan tidak ada DAK-nya, tapi kalau dilihat struktur DAK itu hampir semua daerah di Indonesia mendapatkan DAK dengan volume berbeda-beda, karena DAK ini kan ada DAK fisik dan non fisik kan kayak gitu kan. Nah, itu pun kemarin juga diamini oleh ketika kita diseminasi hasil riset tentang DAK ini, bahwa memang ada problem di dalam konteks ini oleh baik di level pemerintah pusat maupun di level pemerintah daerah itu sendiri kan kayak gitu. Makanya Fitra merekomendasikan agar pemerintah daerah ketika menyusun proposal yang akan diusulkan untuk DAK itu melibatkan kelompok-kelompok ini, sehingga basis datanya baik, ya pengajuan itu basis datanya baik. Karena selama ini ya banyak sekali, bahkan Bappenas sempat menyampaikan ketika diseminasi hasil riset kita bahwa memang perencanaan di level daerah itu banyak juga yang tidak berbasis data dengan baik. Nah, itu yang saya kira menjadi sangat penting, bahwa kebutuhan
kehadiran kelompok-kelompok rentan ini kan akan memberikan basis data bagi pemerintah daerah. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Badiul. Pertanyaan barusan dari Mahardika Mulia. Oke, selanjutnya kita tanya ke Ibu Dita. Ibu Dita, akan sangat sulit sistem-sistem seperti SIMBG, Gistaro, dan AmdalNet atau sistem-sistem lain untuk terintegrasi dengan OSS RBA. Kalau daerah atau kementerian lembaga masih memiliki kultur atau ego sektoral, bagaimana rekomendasi KPPOD terkait isu ini? Ya, terima kasih Mbak Florentina. Dengan adanya OSS RBA ini kita kan mengharapkan kalau ego sektoral dan dari OSS RBA yang sebelumnya itu kan masih ditemukan banyak kendala. Nah, dengan OSS RBA ini karena dia sudah terintegrasi, nah diharapkan tidak ada lagi ego sektoral, kemudian tidak ada lagi tumpang tindih peraturan seperti itu sih Mbak. Nah, kalau misalkan memang OSS RBA ini masih menimbulkan ego sektoral, saya kira bisa diminimalisirkan karena sistem ini nantinya sudah terintegrasi di entah itu Gistaro, kemudian AmdalNet dan juga SIMBG. Seperti itu sih Mbak Florentina. Terima kasih Mbak Dita. Jadi kita harus kesampingkan ya ego sektoral supaya semuanya bisa bisa punya keunggulan kompetitif ya kita ya. Oke, untuk Ibu Salsa dan Ibu Dira mungkin bisa Ibu Salsa dulu ya. Tantangan isu pembangunan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia biasanya adalah karena kurangnya elastisitas penawaran sehingga laju pertumbuhan ekonomi cukup terhalang. Bagaimana pendapat Ibu Salsa terkait ini? Dan bagaimana peran lembaga peneliti kebijakan dalam mendukung pemerintah untuk suplai data dan memenuhi demand yang dibutuhkan? Silakan Ibu Salsa. Baik, terima kasih Mbak Florentina. Jadi izin saya coba menjawab bagaimana sih peran dari lembaga pemerintah, terus lembaga dari NGO-NGO dalam untuk supply data terlebih dahulu ya Mbak, untuk permintaan data. Jadi untuk supply data itu kita perlu membuat ujungnya itu akan kita mengarahkan ke kebijakan yang berbasis data. Jadi dalam mendukung pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berbasis data, otomatis kita membutuhkan peran dari baik dari pemerintah maupun dari lembaga-lembaga riset maupun terus dari swasta untuk membuka datanya, semoga bisa transparan agar kebijakan-kebijakan yang nantinya akan kita berikan ke daerah tergantung isu, tergantung permasalahan apa yang diinginkan oleh daerah yang akan fokuskan oleh daerah itu dapat kita berikan rekomendasinya itu berdasarkan bukti dari hasil kajian-kajian. Nah, bukti dari hasil kajian tersebut didapatkan dari mana? Itu salah satu didapatkan dari analisis yang kita lakukan. Dalam mendukung analisis tersebut, kita butuh yang namanya data-data untuk mendorong tersebut, untuk mendorong kajian tersebut agar harapannya nanti permintaan akan tadi ya data-data, terus permintaan terkait bantuan rekomendasi kebijakan itu nantinya yang kita berikan akan berdasarkan bukti-bukti empiris yang telah kita lakukan. Seperti itu Mbak Florentina. Izin Mbak, tadi yang nomor 1 pertanyaannya sebelumnya yang tentang yang di awal itu maaf saya agak sinyalnya agak hilang tadi. Oke, saya ulang ya, Ibu Salsa. Okay. Tantangan isu pembangunan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia biasanya adalah kurangnya elastisitas penawaran, sehingga laju pertumbuhan ekonomi cukup terhalang. Bagaimana pendapat Ibu Salsa terkait ini? Oke, terima kasih banyak Mbak Florentina. Jadi pendapat saya pribadi salah satu hambatannya itu adalah terhalangnya dari elastisitas penawaran yang diberikan oleh elastisitas penawaran dalam pembangunan ekonomi itu sendiri ya Mbak Florentina. Jadi ketika kita melakukan kebijakan itu nantinya ketika kita memberikan rekomendasi,
Ketika kita memberikan rekomendasi tentunya dari pemerintah-pemerintah daerah, terus ada juga stakeholder-stakeholder terkait, itu diharapkan bahwa apa yang kita berikan nantinya akan berdampak kepada peningkatan penawaran tersebut, Bu Florentina. Jadi ketika dari industrinya nanti akan mengalami penawaran ini kan masih terbilang rendah ya, Bu Florentina tadi. Terus ketika kita membantunya dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi lain, diharapkan bahwa masalah dari elastisitas penawaran tersebut akan turut membaik dengan adanya memberikan rekomendasi berbasis bukti tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Salsa. Jadi tidak hanya menyelesaikan masalah harus ada rekomendasi ya gitu, tapi kita balik lagi sebelum kasih rekomendasi harus ada basis datanya. Jadi tidak cuma sekedar rekomendasi saja ya. Oke, terima kasih Bu Salsa. Untuk Ibu Dira, pertanyaan yang juga sama, tantangan isu pembangunan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia karena kurangnya elastisitas penawaran, sehingga laju pertumbuhan ekonomi terhalang. Bagaimana pendapat dari Ibu Dira terkait ini, juga peran lembaga peneliti kebijakan dalam mendukung pemerintah untuk suplai data dan memenuhi demand yang dibutuhkan? Terima kasih Mbak Florentina. Elastisitas penawaran di sini maksudnya industrinya gitu ya. Saya agak kurang ini sih, tapi saya coba jawab. Kalau misalkan dari studi kami, kalau dikaitkan gitu, di indeks pembangunan ekonomi inklusif ekonomi, yang kedua pemerataan pendapatan dan penurunan kemiskinan, lalu yang ketiga itu perluasan akses dan kesempatan. Itu semua elastisitas penawaran tadi kan untuk pertumbuhan ekonominya gitu ya. Di dalam pilar 1 tersebut ada salah satu subpilarnya, yaitu infrastruktur pendukung ekonomi, yang mana sebenarnya itu masih banyak ini ya, kalau kita turun ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa gitu, misalkan seperti yang sedang sekarang ada di Kalimantan Barat, itu isunya yang mencuat itu adalah soal infrastruktur ekonomi tadi. Jadi bagaimana caranya industri bisa berkembang gitu, sehingga elastisitas penawarannya juga bisa lebih tinggi gitu. Artinya industrinya juga harus lebih banyak datang, itu dengan membangun infrastruktur ekonomi, pendukung ekonomi tersebut gitu. Dari indeks kami itu ada indikatornya gitu untuk mengukur si infrastruktur tersebut, dan di daerah yang di luar Pulau Jawa itu masih banyak sekali tertinggal gitu. Itu mungkin salah satu alasan kenapa elastisitas penawarannya menjadi tantangan gitu ya di negara kita juga gitu, yang masih negara berkembang. Artinya pertama itu belum merata si pertumbuhan pembangunan infrastruktur ekonominya antar daerahnya juga belum merata, dan kita harus menciptakan itu gitu ya, dari pemerintah, dari banyak stakeholders lah, bukan hanya pemerintah pusat dan daerah, tapi juga lembaga-lembaga lain seperti mungkin donor gitu. Bagaimana caranya agar pemerataan pembangunan ini bisa lebih terakselerasi gitu ya. Terus yang kedua, peran lembaga penelitian itu di mana? Tadi sudah mengkomplementari dari yang Mbak Salsa bilang, data itu sangat penting ya pertama. Jadi penyedia data, terus penyuplai data itu kalau bisa antar pemerintah itu bisa saling tukeran gitu ya datanya. Dan data ini harapannya gitu bisa bersifat open for public gitu, dan bisa dimanfaatkan bagi lembaga peneliti tersebut, sehingga lembaga peneliti bisa fokus untuk membuat analisis yang batas tadi, analisisnya lebih baik, maka rekomendasi kebijakannya juga bagi tiap-tiap pemerintah, daerah maupun pusat itu bisa lebih tepat guna gitu ya. Tergantung dari misalkan tantangan pembangunan daerah tadi, kalau secara umum mungkin elastisitas penawaran, tapi kalau di daerah itu macam-macam kan, ada yang masih tingginya kemiskinan, tapi pertumbuhan ekonomi sudah baik. Ada yang infrastrukturnya masih kurang memadai, tapi kemiskinannya sudah baik misalkan. Pertumbuhannya masih rendah, tapi kemiskinannya sudah baik. Itu macam-macam gitu di daerah itu tantangannya. Sehingga dengan data yang berkualitas di tiap-tiap daerah, jadi bukan di tingkat nasional, itu lembaga penelitian dan peneliti di dalamnya termasuk akademisi, lembaga KL lain, itu bisa memanfaatkan data tersebut untuk merekomendasikan kebijakan yang
lebih tepat guna untuk masing-masing daerah. Sehingga kalau daerah ini sudah beres masalahnya, daerah A, daerah B, daerah C, itu nanti secara angka di tingkat pusatnya itu bisa terlihat lebih lebih membaik lagi gitu tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Begitu Mbak Florentina. Terima kasih Ibu Dira. Nah, saya akan menutup ya dengan pertanyaan untuk semua pembicara. Pertanyaannya satu saja, tapi nanti jawabnya bisa singkat saja, masing-masing 1 menit. Biasanya saat kita melakukan riset gitu dan sudah ada hasilnya, ada hal-hal yang bisa dikembangkan atau lebih baik lagi jika dilakukan bersama-sama. Kalau ada unsur gotong royong di sini ya. Nah, bagaimana peluang kolaborasi untuk mengembangkan masing-masing temuan atau rekomendasi atau inisiatif ini gitu. Apa yang dibutuhkan sih sebenarnya juga kalau misalnya ada teman-teman, Bapak Ibu, audiens di sini gitu, kalau ingin berkolaborasi kontaknya kemana sekiranya gitu. Jadi mungkin 1 menit saja untuk masing-masing pembicara, dimulai dengan Ibu Salsa, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Florentina atas kesempatannya. Kalau bicara tentang kolaborasi, ini merupakan satu hal yang menarik dan tentunya sangat visible. Terlebih dari kami, lembaga-lembaga riset yang sudah melakukan riset-riset untuk mendukung kebijakan yang berbasis bukti. Salah satunya seperti studi yang telah dilakukan oleh Artikel 33 Indonesia, itu kita melakukan studi tentang diversifikasi ekonomi. Betul, tadi saya juga mengutip apa yang disampaikan oleh Bu Dira, bahwa pertumbuhan ekonomi itu saja tidak cukup. Kita ada banyak aspek di dalam kehidupan ini di dalam untuk mendorong hal tersebut. Nah, kajian yang dilakukan oleh Artikel 33 Indonesia, kami juga merumuskan beberapa strategi lain selain kami menentukan sektor mana saja yang kita dapat jadikan unggulan untuk membantu sumber pertumbuhan ekonomi. Di sini kami juga ada studi lanjutannya dengan menggunakan metode analytical hierarchy process. Di situ kami coba bagaimana sih strategi investasi yang diperlukan oleh daerah selain adanya tadi sektor-sektor unggulan tersebut. Nah, kami juga merancang strategi investasi apa, seperti apa. Di situ ada kebijakan strategi investasi pada human capital, infrastruktur, dan lain-lain. Jadi, tidak hanya berfokus kepada pertumbuhan ekonomi tersebut. Lalu diharapkan dari adanya studi ini kita dapat berkolaborasi baik dari para stakeholder pemangku kepentingan, dari pemerintahnya, pemerintah daerah khususnya, lalu dari swasta, lalu dari akademisi, lalu sivitas-sivitas lain untuk melakukan kolaborasi tersebut. Harapannya dengan adanya kolaborasi ini, nanti kita dapat semakin mendukung kebijakan berbasis bukti yang ada di Indonesia. Untuk terima kasih Bu Dira. Ini, ya, terima kasih Bu Salsa. Bisa kontak langsung ke Sekretariat Artikel 33. Terima kasih. Terima kasih Bu Salsa. Nanti untuk audiens di sini Bapak Ibu bisa langsung ke website artikel33.or.id. Semoga bisa langsung kontak ke sekretariat ya. Terima kasih Bu Salsa. Untuk Ibu Dita silakan. Baik. Kami ini memang kami butuh kolaboratif ya di sini dalam implementasi, kemudian dari perancangan dan juga monitoring evaluasi atas kebijakan dari perizinan berusaha terutama terkait dengan OSS RBA baik di pusat maupun juga di pemerintah daerah. Nah, di sini memang semangat yang harus dibangun adalah kolaboratif governance ya di sini. Pelibatan multi stakeholder. Nah, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, tapi juga akademisi dan juga masyarakat sipil. Seperti itu, Mbak Florentina. Terima kasih, Bu Dita. Nanti Bapak Ibu audiens bisa juga kontak ke KPPOD. Untuk Ibu Sarah, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Florentina. Pada dasarnya kolaborasi itu merupakan hal yang menarik gitu, membuat pekerjaan menjadi semakin mudah dan impact-nya besar gitu. Nah, pada dasarnya KPPOD juga sangat terbuka gitu ya, berkolaborasi dengan siapapun gitu. Dan ini sudah berlangsung lama gitu, sejak 20 tahun KPPOD ada gitu. Nah, dalam hasil studi-studi KPPOD juga selalu melibatkan para multi stakeholder gitu untuk berkolaborasi, baik dari sisi substansi
asistensi teknis sampai dengan advokasi gitu. Kita semua melakukan secara berkolaborasi. Gitu. Nah, apalagi jika misalnya kita melihat ya substansi dari Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah ini masih ditemukan sejumlah masalah, misalnya persoalan range tarif gitu, yang dimana pada praktiknya Pemda cenderung menerapkan tarif maksimal. Nah, tentu ini akan merugikan para pelaku usaha. Akibatnya tidak terjadi iklim yang kondusif di daerah. Nah, di sini kita KPPOD mengajak stakeholder lain gitu. Kita berkolaborasi bagaimana kita menciptakan tarif retribusi itu yang ideal bagi pemerintah daerah dan juga pelaku usaha gitu, sehingga kondusivitas iklim usaha semakin baik gitu. Tujuannya apa? Supaya penciptaan lapangan pekerjaan semakin baik dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat gitu. Nah, bagi teman-teman mitra yang ingin tertarik gitu ya berkolaborasi lebih lanjut dengan KPPOD, boleh menghubungi sekretariat KPPOD. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sarah. Jangan lupa untuk Bapak Ibu audiens, untuk Ibu Dita, Ibu Sarah ya, jangan lupa jika ingin berkolaborasi dengan Ibu Dita dan Ibu Sarah, langsung menghubungi sekretariat KPPOD. Silahkan untuk Ibu Rizka, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, pada dasarnya kami di Seknas Fitra selalu berkolaborasi ya dalam melakukan riset-riset kami, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah seperti itu. Kami juga sangat terbuka dengan berbagai pihak atau berbagai dan selalu melibatkan berbagai multi stakeholder dalam kajian-kajian yang kami lakukan seperti itu. Kami di Fitra selalu menekankan bahwa riset-riset kami ini selalu berbasis data. Jadi kami mengajak semua pihak yang ingin berkolaborasi bersama kami dalam melakukan sebuah kajian, silakan bisa menghubungi kami di Seknas Fitra. Terima kasih. Terima kasih Bu Rizka. Saya persilahkan Pak Badiul, sama-sama dari Seknas Fitra juga ya. Bagaimana untuk peluang kolaborasinya Pak? Ya, kolaborasi itu kan keniscayaan ya. Keniscayaan yang harus dilakukan oleh siapapun untuk menghasilkan satu produk, terutama pengetahuan yang baik. Maka tadi sampaikan oleh Mbak Rizka bahwa Seknas Fitra dalam posisi ini membuka ruang seluas-luasnya berkolaborasi dengan siapapun ya, dengan kelompok masyarakat, dengan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, karena kita semuanya memiliki keinginan bersama-sama untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat lebih maksimal dilakukan di Indonesia. Saya kira itu sih Mbak, terima kasih. Terima kasih untuk para audiens di sini bisa menghubungi Seknas Fitra ya. Jangan lupa ya jika ingin berkolaborasi dengan Ibu Rizka dan Pak Badiul. Nah, mungkin yang terakhir Ibu Dira dari Desmeru Research Institute. Silakan. Terima kasih Mbak Valentina. Teman-teman di sini, Semeru itu lembaga penelitian yang berfokus di isu-isu pembangunan ekonomi ya. Ada kesehatan, pendidikan, sosial, ketimpangan. Tujuan kami melakukan penelitian itu tentunya untuk menghasilkan sebuah rekomendasi kebijakan atau penelitian yang berbasis bukti gitu. Dan penelitian tersebut tentunya hasil dari penelitian tersebut yang berupa rekomendasi kebijakan itu inginnya bisa diimplementasikan gitu bagi pemerintah baik di pusat dan daerah, sehingga peluang kolaborasinya itu berbagai macam dari gitu ya, mungkin sebenarnya di bidang sosial pembangunannya, lalu di lembaga penelitian lain di bidang transformasi ekonominya misalkan. Lalu yang kedua itu tentunya peluang kolaborasi dari ini ya, implementer kebijakan itu sendiri, yaitu pemerintah gitu. Lalu kalau misalkan dari Semeru sendiri itu sangat membuka peluang yang sebesar-besarnya tersebut, karena kita tahu bahwa tantangan pembangunan ekonomi di Indonesia itu masih banyak yang perlu dieksplor gitu. Bukan hanya kemiskinan lagi, tapi mungkin kemiskinan ekstrim by gender, atau misalkan pendidikan di Indonesia itu bagaimana caranya merata di era digitalisasi. Itu masih banyak yang sangat perlu dieksplor, apalagi pasca COVID, lalu ada transformasi industri, sekarang revolusi industri, sehingga kalau misalkan mau berkolaborasi dengan Semeru, kami sangat terbuka dan bisa mengunjungi situs kami di semeru.or.id, atau bisa juga langsung menghubungi saya dan teman-teman di Semeru. Terima kasih Mbak Valentina. Terima kasih Ibu Dira. Jadi untuk Bapak Ibu audiens di sini bisa menghubungi Desmeru Research Institute ya.
Oke, akhirnya kita sudah tiba di penghujung sesi. Terima kasih para pembicara semuanya, Ibu Salsa, Ibu Dita, Ibu Sarah, Ibu Rizka, Ibu Dira, dan juga Pak Badiul. Terima kasih banyak. Banyak, ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Oke, jika boleh saya simpulkan, tentunya tidak afdol ya kalau sudah ada paparan, ada sesi talks gitu ya, sudah ada pertanyaan tapi tidak ada kesimpulan nih gitu. Biasanya saya selalu bertanya-tanya kalau misalnya datang ke webinar, ke conference atau kemanapun, apa sih yang saya bawa pulang gitu di kepala saya gitu. Nah, jika boleh saya simpulkan dari ke-6 paparan singkat tersebut ada beberapa poin. Yang pertama, diversifikasi ekonomi bukan hanya satu-satunya solusi untuk daerah, tapi ini solusi terbaik saat ini di tengah pandemi COVID-19. Yang kedua, apabila online single submission bisa terimplementasi secara terstruktur di daerah, daya saing akan meningkat dengan mudah, murah, dan singkat, dan tidak tumpang tindih pastinya. Lalu juga, evidence-based policy bukan sebuah opsi dalam proses pengetahuan kebijakan, tetapi merupakan keharusan agar formulasi kebijakan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat bermanfaat bagi banyak pihak, bukan hanya segelintir pihak saja. Yang terakhir adalah pentingnya kolaborasi untuk meminimalisir utang negara. Lihat prioritas dan urgensi sebelum pembelanjaan dan mengikuti pendekatan pendanaan dibangun di atas program. Bapak Ibu, terima kasih telah menghadiri sesi titik temu yang pertama. Jangan beranjak terlebih dahulu karena akan ada sesi titik temu lainnya dalam tema data dan tata kelola sore nanti. Tapi sebelum itu juga akan ada sesi paralel ruang bincang yang dapat Anda ikuti dalam setengah jam ke depan. Selain itu, rekan sekalian juga dapat mengunjungi Microsoft konferensi ini pada link www.ksi-indonesia.org/K2PConf, di mana Anda bisa melihat keseluruhan agenda lengkap, profil pembicara, dan juga online booth dari 16 lembaga riset kebijakan yang berpartisipasi dalam konferensi ini. Pada online booth ini, Anda bisa berinteraksi langsung melalui fitur chat dan juga melihat repositori dari beberapa produk pengetahuan yang dihasilkan oleh para lembaga riset kebijakan. Ikuti terus update knowledge to conference policy melalui sosial media Kata Data maupun Think Policy. Saya Florentina Niradewi dan tim pamit sejenak. Salam sehat dan sampai jumpa pada sesi selanjutnya. Terima kasih. Lembaga Penelitian Kebijakan memainkan peran penting dalam mendorong penyusunan kebijakan berbasis bukti dengan memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan data dan pengetahuan, serta mengadvokasi pembuat kebijakan dengan suara independen supaya pembuat kebijakan mampu mengambil kebijakan dengan pertimbangan yang lebih rasional, sistematis, dan inklusif. Agar lembaga penelitian kebijakan dapat menggunakan pengetahuan secara efektif untuk mempengaruhi kebijakan, mereka harus mampu menghasilkan penelitian berkualitas tinggi dan relevan dengan kebijakan secara strategis melibatkan jaringan dan mengadvokasi analisisnya di seluruh siklus kebijakan. Maka dari itu, keberlanjutan finansial lembaga penelitian kebijakan sangat penting untuk menjaga independensi dan mempromosikan kredibilitas organisasi kepada pemangku kepentingan dan lembaga dana. Knowledge Sector Initiative (KSI) memberikan dukungan dalam bentuk hibah dan bantuan teknis kepada 11 lembaga penelitian kebijakan untuk memperkuat kualitas teknis keuangan mereka, termasuk dalam praktik keuangan, perencanaan strategis, pengembangan dana dan inovasi untuk bersaing di pasar dan mendapatkan lebih banyak pendapatan. Financial Sustainability. Istilah ini tentu tidak asing bagi kita, bahkan
bisa dibilang wajib bagi lembaga, organisasi, bahkan individu sendiri. Kenapa? Financial sustainability menjadi suatu daya ukur sehat tidaknya suatu lembaga, dan hal ini bisa diukur, yaitu lembaga atau organisasi itu mampu membiayai semua pembelanjaan dan pembiayaan rutin setidaknya 6 bulan, bahkan saat tidak ada pemasukan sekalipun. Sustainability itu bukan hanya bicara tentang dependensi ya terhadap donor gitu ya, mengurangi dependensi terhadap donor, tapi juga tentang kultur profesional di dalam pengelolaan lembaga gitu ya. Yang pertama, perubahan dari segi pengetahuan. Jadi dulu tuh kami merasa kami hanya fokus menjalankan program, gitu Mbak. Dan reputasi kami membuat kami dipercaya banyak lembaga untuk menjalankan program. Nah, sekarang kami tuh berpikir menjalankan program saja tidak cukup. Kami perlu mendiversifikasikan sumber pendanaan supaya